Halo sahabat review film channel, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, di review film kali ini saya akan melanjutkan review film Narnia untuk edisi keduanya, yaitu seri kedua yang berjudul The Chronicle of Narnia dengan part Prince Caspian. Jangan lupa, video ini mengandung spoiler. Film yang masih melanjutkan kisah dari bagian pertama ini berkisah 1 tahun setelah kisah Narnia yang pertama. Dan ternyata 1 tahun di dunia nyata itu seperti 100 tahun di dunia Narnia. Oke, dan film sesi kedua ini dirilis pada tahun 2008. Kita langsung saja, ini dia The Chronicles of Narnia edisi Prince Caspian. Film diawali dengan lahirnya seorang bayi laki-laki, anaknya Miras. Di saat yang sama, Profesor membangunkan Pangeran Caspian untuk pergi ke hutan agar tidak dibunuh oleh Miras. Tak lupa, Profesor juga membekali sesuatu ke Caspian. Ternyata Miras ingin membunuh Caspian itu karena Miras ingin merebut tahta dari Caspian untuk anaknya. Jenderal yang tahu Caspian kabur langsung mengejarnya hingga tibalah di hutan. Karena kurang fokus, Caspian tersangkut kayu yang melintang dan terjatuh dari kudanya. Dan tiba-tiba Caspian diserang oleh 2 kurcaci, sepertinya akan dibunuhnya. Sementara Caspian melihat pasukan jenderal yang semakin dekat, dia langsung mengambil trompet yang Profesor berikan dan meniupnya. Lalu Scan berpindah ke Peter bersaudara yang akan pergi ke sekolah dengan naik kereta. Tapi Peter sedang diserang oleh teman-teman sekolahnya dan dipisahkan oleh petugas kereta. Malum lah ya, masih anak-anak, jadi kesel dikit berantem. Gitu deh. Lalu, pada saat mereka berempat membicarakan hal tentang Peter berantem, tiba-tiba ada kekuatan sihir datang seiring datangnya kereta. Dan mereka pun berpegangan tangan. Dan tiba-tiba mereka berpindah ke alam lain, bukan di stasiun kereta lagi. Sehubungan mereka pikir suasananya pantai, ya udahlah bermain-main air sedikit lah ya. Dan setelah itu mereka melihat-lihat tempat itu dan meyakini bahwa negeri tersebut adalah Narnia, karena mereka melihat lokasi istana mereka yang dulu. Lalu Scan berpindah ke kerajaan tempat Miras tinggal. By the way, Miras ini pamannya Caspian ya guys. Miras bercerita kalau pangeran diculik oleh bangsa Narnia, tapi para dewan tidak percaya dan malah menertawakannya karena menurut mereka kaum Narnia sudah hilang semenjak ratusan tahun lalu, semenjak raja dan ratu Narnia hilang. Lalu seorang kurcaci dibawa masuk ke ruang sidang dan semua kaget. Lalu Miras mempengaruhi para dewan bahwa kaum Narnia adalah penjahat dan meminta para dewan untuk menyerang hutan tempat kaum Narnia bersembunyi. Scan berpindah ke Peter CS. Mereka menemukan sebuah bangunan tua dan karena penasaran, akhirnya mereka masuk untuk melihat-lihat. Kebetulan Edmund membawa senter di tasnya dan mereka pun masuk. Ternyata ruangan tersebut adalah tempat penyimpanan barang-barang kerajaan milik mereka dahulu. Di sini kita tahu ya bahwa mereka bisa mendadak masuk kembali ke Narnia karena Caspian meniup trompet milik Susan. Karena trompet tersebut jika ditiup itu bisa memanggil para raja atau ratu terdahulu kembali pulang ke Narnia. Setelah mendapatkan barangnya kembali, mereka kembali mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Sampai di sungai mereka melihat seorang kurcaci yang akan dibunuh. Lalu mereka menolongnya. Kurcaci ini terheran dengan penampilan mereka dan dia berpikir tidak mungkin mereka ini para raja terdahulu. Dan kurcaci ini pun mengetesnya dan setelah kalah dia pun baru percaya. Sin lalu berpindah ke Caspian. Setelah sadar dari pingsan, dia heran karena dia ada di dalam rumah seorang kurcaci. Caspian hanya tahu bahwa kaum Narnia sudah musnah ratusan tahun lalu, dan dia cerita bahwa dia akan dibunuh oleh pamannya sendiri hanya karena ingin merebut tahta. Lalu Sam berpindah lagi ke kerajaan Miras. Miras menemukan anak panah Susan di tempat Profesor, dan Profesor pun ditahan oleh Miras. Sam lalu berpindah lagi ke Caspian yang berencana mengumpulkan kembali kaum Narnia. Tapi di hutan dia kembali disarang oleh anak buah Miras, dan si Luwak terkena panah. Tapi tiba-tiba anak buah Miras ada yang menyerang dari bawah tanah, dan ternyata dia seorang prajurit tikus.
Dan Caspian pun dibawa ke tempat persembunyian kaum Narnia. Saat itu juga Caspian ditanya oleh kaum Narnia. Mereka sangat marah karena bangsa Telmarin menjajah mereka dan mereka ingin Caspian mati. Lalu Caspian menjelaskan bahwa dia seorang pangeran dan dia bisa membuat keputusan perdamaian jika kaum Narnia membantu merebut kembali tahtanya. Dan Centaur pun setuju, mereka pun kerjasama dan Trompesusan menjadi saksi perjanjian mereka. Scene lalu berpindah ke Peter CS kembali. Kurcaci cerita semenjak mereka menghilang, kaum Telmarin menjajah kaum Narnia yang selamat sembunyi di hutan dan roh pohon entah kemana. Kurcaci juga menyebutkan bahwa Aslan tidak pernah kembali. Di perjalanan mereka menemukan bahwa semua tempat sudah berubah. Lucy seolah melihat bayangan Aslan tapi kembali menghilang. Dan di perjalanan mereka menemukan pasukan Miras sedang membangun jembatan. Lalu mereka berniat mencari jalan. Tiba-tiba Lucy terjatuh ke lubang dan ternyata itu adalah jalan lorong bawah tanah dan mereka pun menyusurinya. Karena lelah mereka pun beristirahat. Lucy pun bermimpi bertemu Aslan. Lalu Lucy terbangun dan berniat melihat ke lokasi tempat bertemu dengan Aslan. Tapi tiba-tiba Peter menariknya karena ada orang lain di situ. Dan Caspian tiba-tiba menyerang Peter. Dan tiba-tiba kaum Narnia sudah banyak berkumpul. Selanjutnya, mereka berempat dibawa ke tempat persembunyian kaum Narnia dan disambut dengan hormat. Di dalam, mereka melihat meja batu dan lalu merencanakan penyerangan ke istana Telmarin. Pada malam harinya, mereka mulai menyusup. Lalu Caspian menyelamatkan Profesor dan masuk ke kamar Miras. Di situ Miras mengaku bahwa dialah yang membunuh ayahnya Caspian. Lalu Caspian berniat membunuh Miras, tapi dengan kelicikannya berbicara, Miras berhasil kabur dan mengumpulkan pasukannya. Di sisi lain, Ed tidak sengaja menjatuhkan senternya dan mengenai penjaga Miras. Dan Ed pun mulai menyerang penjaga Miras tersebut untuk mengalahkannya. Tapi tiba-tiba senternya mulai mati dan dia mencoba mengetuk-ketuknya dan menyala kembali. Lalu dia senter-senterkan ke atas. Prajurit Narnia pun menyerang masuk dan ternyata mereka kalah pasukan. Akhirnya mereka disuruh mundur. Tapi sayangnya salah seorang prajurit Narnia yang menahan gerbang bisa dilumpuhkan oleh prajurit Miras. Sebagian kaum Narnia terkurung dan mati di dalam. Dan yang berhasil lolos kembali ke markas Narnia. Di markas Peter menyalahkan Caspian karena gagal membunuh Miras. Dan hampir saja mereka berkelahi. Sementara di istana Miras dilantik menjadi raja karena para dewan tahu bahwa Pangeran Caspian berusaha membunuh Miras. Lalu Miras memerintahkan prajuritnya untuk menyerang markas Narnia. Caspian yang sedang sendirian didatangi oleh Kurcaci, anak buahnya penyihir putih. Caspian dipengaruhi lewat ilmu sihirnya untuk membangkitkan kembali penyihir tersebut. Dan hampir saja tergoda dan di saat yang tepat Peter datang menolong Caspian. Dan Ed pun langsung menghancurkan penyihir putih itu dari belakang. Mungkin Ed masih ada dendam ya sama penyihir ini karena kejadian dulu. Pasukan Miras sudah sampai di markas Narnia. Peter CS merencanakan taktik untuk berperang. Lucy ke hutan mencari Aslan. Dan Edmund menemui Miras dan memberikan penawaran untuk bertarung 1 lawan 1 agar tidak memakan korban lebih banyak lagi. Dan Miras pun menerima tawaran itu dan mereka pun mulai bertanding. Pada saat mereka beristirahat di ronde pertama, Miras menyuruh jenderal untuk membunuh Peter jika dia terdesak. Dan Peter meminta Susan untuk bersiap dengan prajurit lain jika Miras mengkhianati perjanjian. Di ronde kedua, Miras tertusuk pedang Peter dan Peter meminta Caspian yang mengadili Miras karena dia yang lebih berhak memutuskan. Dan Caspian mengampuninya, tapi ternyata jenderal mengkhianati Miras. Dia menusuk Miras dengan anak panah Susan yang dia temukan. Dan dengan lantang dia berteriak bahwa kaum Narnia curang. Terjadilah perang. Dan kaum Narnia dengan strateginya dia membuat jebakan bawah tanah untuk menahan pasukan Miras.
Pasukan Telmarin yang notabene lebih banyak pasukannya terus maju menyerang kaum Narnia. Sementara Lucy di hutan bertemu dengan Aslan. Di lokasi peperangan kaum Narnia hampir saja kalah, tapi tiba-tiba roh pohon membantu mereka dengan akar-akar mereka yang menarik pasukan Telmarin satu persatu. Pasukan Telmarin pun mundur karena merasa kewalahan, dan sesampainya di sungai mereka dicegat oleh Lucy dan Aslan. Ketika Lucy dan Aslan akan diserang, Aslan mengaum keras dan membangkitkan roh air yang mengubah dirinya membentuk raksasa dan menyerang pasukan Telmarin. Akhirnya pasukan Telmarin pun kalah dan Peter CS pun memberi hormat kepada Aslan, dan mereka pun kembali ke istana Telmarin yang sebenarnya adalah memang milik kaum Narnia, dan kaum Telmarin dan kaum Narnia sudah berdamai. Scene berpindah ke saat Peter CS harus kembali ke dunia nyata karena tugas di Narnia sudah selesai. Aslan dengan kekuatannya membuka pintu gaib yang membuat orang yang masuk ke pintu tersebut sampai ke tempat tujuannya. Aslan menerima kaum Telmarin yang mau tinggal di Narnia dan mempersilahkan bagi yang ingin pergi, termasuk sang jenderal karena malu dia pergi dari Narnia. Lalu Peter CS pun berpamitan. Peter memberikan pedangnya ke Caspian dan setelah berpamitan mereka pun masuk ke pintu ajaib tersebut dan kembali ke dunia nyata. Dan seolah waktu tidak berjalan, mereka tetap pada titik awal, yaitu mau masuk ke dalam kereta. Dan mereka pun masuk dan tiba-tiba Edmund baru menyadari kalau senternya ketinggalan di Narnia. Dan sudah bisa ditebak satu waktu mereka akan kembali lagi ke Narnia dengan satu alasan yang kuat. Dan film pun selesai. Oke kawan-kawan, itulah review film Narnia seri kedua. Mau tahu kelanjutan seri ketiganya? Nantikan video review film selanjutnya. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak bagi yang sudah like dan komen dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.